Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih mengenai keselamatan kita di dalam Kristus, pada kesempatan ini saya akan mengemukakan aspek rekonsiliasi yang keempat, yaitu kelahiran kembali atau regenerasi. Kelahiran kembali merupakan doktrin dan konsep yang penting dalam perjanjian baru. Kita membaca di dalam Matius pasal 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Kata penciptaan kembali ini juga merujuk kepada kelahiran kembali. Kemudian Rasul Paulus dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima menuliskan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Regenerasi secara khusus dinyatakan sebagai pekerjaan langsung Roh Kudus. Tetapi kita harus ingat bahwa Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak sebagai hasil pekerjaan Kristus di kayu salib. Dengan demikian, regenerasi menjadi bagian dari karya rekonsiliasi Kristus, di mana manusia yang mati secara rohani dapat memiliki hidup dan persekutuan dengan Allah. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 dituliskan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi melalui pekerjaan Roh Kudus, manusia akan memiliki kehidupan rohani dan persekutuan dengan Allah. Kelahiran kembali adalah bagian dari karya rekonsiliasi Kristus yang berhubungan dengan kematian rohani manusia. Ini berkaitan dengan kebutuhan manusia akan kehidupan rohani atau kelahiran baru. Meskipun kelahiran kembali terutama adalah pekerjaan Roh Kudus, tetapi ketika pribadi dalam Trinitas tampaknya terlihat dalam pekerjaan untuk memberikan kehidupan yang baru ini. Yakobus 1 ayat 17-18 menuliskan, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa skala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan." Jelas bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Dia terlibat dalam pekerjaan kelahiran kembali ini. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 21 dituliskan, "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Jadi Bapa, Anak, dan Roh, mereka bekerja dalam kelahiran kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran kembali adalah tindakan supernatural Allah di mana kehidupan rohani dan kekal Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada manusia melalui iman kepada Yesus Kristus. Kata Yunani untuk kelahiran kembali adalah palingenesia, yang berasal dari kata palin yang berarti sekali lagi dan Genesis yang berarti kelahiran. Dan ini berarti kelahiran baru, pembaruan,
kelahiran kembali atau regenerasi. Sinonim dari palingenesia adalah ganao. Kata ini juga menunjukkan mengenai kelahiran kembali. Kelahiran kembali juga disebut dengan kelahiran baru. Sebagaimana manusia dilahirkan secara fisik melalui kelahiran fisik dari orang tua manusia, demikian juga ia harus dilahirkan melalui kelahiran rohani dari orang tua rohani, di mana ia akan menjadi anak Allah. Kelahiran kembali juga disebut dengan kebangkitan rohani. Jadi manusia dilahirkan mati secara rohani dalam dosa, tetapi dengan kelahiran kembali, orang percaya menjadi hidup. Bisa dikatakan dibangkitkan secara rohani. Ini berarti manusia memiliki kehidupan rohani dan sekarang dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan dan dapat berfungsi bagi Tuhan dalam kehidupan yang baru. Penekanannya di sini adalah jenis dan kualitas hidup baru orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran kembali juga disebut dengan ciptaan baru. Regenerasi memandang orang percaya yang dilahirkan kembali sebagai ciptaan rohani baru Tuhan yang diciptakan untuk pekerjaan baik. Ini menarik perhatian pada kebutuhan kita untuk menjalankan hidup baru kita di dalam Kristus melalui kuasa Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus menuliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman dibutuhkan untuk kelahiran baru. Roh Kudus adalah agen kelahiran kembali. Iman dan kelahiran kembali terjadi secara bersamaan. Jadi tatkala orang percaya kepada Yesus, maka dia dilahirkan kembali. Dan hasil dari kelahiran kembali adalah memberikan kehidupan rohani dan kekal, memberikan sifat dan kapasitas baru untuk persekutuan dengan Allah. Kelahiran baru ini menekankan bahwa kematian rohani dan kekal manusia terlepas dari iman di dalam Kristus dan hidup baru yang diberikan oleh Kristus. Kelahiran baru menekankan ketidakberdayaan total manusia untuk menjadi bagian dari kerajaan Tuhan atau mengubah hidupnya tanpa campur tangan supernatural Tuhan melalui Kristus dan karya Roh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersyukur. Sebab di dalam Kristus kita telah dilahirkan kembali, sehingga kita adalah anak-anak Allah oleh iman. Ini semua adalah anugerah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini semua adalah berkat Tuhan. Itu sebabnya muliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.